Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu kajian jamaah kajian syuruk rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis syuruk ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kita sudah masuk atau membahas dan selesai membahas hadis yang ketiga dari hadis-hadis yang tertulis di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita pada kesempatan pagi ini akan memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang keempat. Hadis yang keempat kami bacakan karena materi ini cukup panjang, kami bacakan langsung. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kami pernah mendengar atau pernah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sadiq, orang yang benar atau jujur. Al-masduq, orang yang dibenarkan. Berarti beliau itu as-sadiq fi khabarihi, al-masduq fima ukhbira bihi. Beliau jujur dengan apa yang beliau sampaikan, dan beliau dibenarkan dengan apa yang beliau bawa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibundanya selama 40 hari dalam keadaan apa? Sebagai nutfah. Kenapa nutfah? Air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi darah selama berapa? 40 hari yang sama. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Berapa lamanya? 40 hari. Ya, berarti sudah masuk ke 120 hari. 40 hari nutfah, 40 hari darah dulu, 40 hari jadi daging. Kemudian beliau mengatakan, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah seorang malaikat ke dalam janin ibundanya itu, ke dalam perut ibunya. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu ditiupkanlah ruh kepada janin tersebut.
wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Catatan apa nih Bapak Ibu? Catatan takdir, ya. Ikat bi rizqihi, ya. 4 perkara itu yang pertama adalah menulis rezekinya. Wa ajalihi, napa? Kematiannya, ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Berarti sudah berapa? 3. Yang pertama napa? Rezeki. Yang kedua ajal. Yang ketiga amal. Dan yang keempat wa syaqiyyun aw sa'idun. Syaqi bahagia, dia jadi orang bahagia atau jadi orang yang jadi orang yang merugi atau orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, artinya demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dirinya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalnya ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan surga itu sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian ternyata nasibnya itu didahului oleh catatan takdir. Faya'malu bi'amali ahlin nar, padahal sebentar lagi badai mlebet napa? Surga. Karena didahului dengan takdir, kemudian dia melakukan amal penghuni neraka, fayadkhuluha, maka jadilah ia penghuni neraka. Berarti niki su'ul khotimah napa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar beramal dengan amalnya penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu didahuluilah dia dengan catatan Alkitab. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, tapi ya, orang tadi yang kaya ne'ar jadi penghuni neraka, dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalnya ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Ini husnul apa su'ul? Husnul khatimah. Dan hadis ini sahih Bapak Ibu, riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti hadis yang baru saja kita bacakan itu berbicara tentang apa? Proses penciptaan manusia di dalam takdir yang pertama. Yang kedua mengenai takdir yang Allah kehendaki. Ya, nanti kita akan bicara mengenai takdir. Jadi takdir itu bukan hanya takdir yang ada di perut ibunya, ya, tapi juga takdir yang azali, yaitu takdir yang tercatat di mana? Ummul kitab, lahul mahfuz. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga berisi pelajaran bahwa kalau seseorang tidak diberi taufik oleh Allah, meskipun seumur hidupnya dia beramal soleh, tapi karena dia tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, bisa jadi dia apa? Su'ul khatimah. Ya, begitu pula sebaliknya, orang yang kayaknya ini kok wong kok jelek banget nih, kaya-kayanya pantasnya mlebu neraka, tapi ternyata dia dapat hidayah dari Allah, justru orang tersebut masuk ke dalam surga. Ya, nanti kita akan membahas itu Bapak Ibu insyaallah taala. Baik, kita masuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali
di dalam kitab beliau Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, beliau menyebutkan di sini biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis. Yaitu tadi siapa sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud. Sinten? Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya kunyah namanya Abu Abdurrahman, ya, Ibnu Ummi Abdin. Beliau itu seorang sahabat Nabi SAW dan juga seorang pembantu beliau. Ya. Beliau Abdurrahman bin Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat as-sabiqunal awwalun. Napa as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Beliau ini termasuk salah satu orang yang memiliki kedudukan tinggi, ya, di tengah orang-orang yang melakukan atau berperang di dalam perang Badar. Ya. Dan beliau radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang suara bacaan Al-Qur'annya itu indah. Ya. Suatu ketika beliau pernah diminta oleh Nabi SAW untuk membaca surat, ya, surat An-Nisa. Ya, Rasulullah itu diturunkan Al-Quran kepadanya, tapi beliau juga meminta supaya Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Dan salah satunya adalah Abdurrahman bin Mas'ud. Membaca surat An-Nisa dari ayat 1 sampai selesai pada ayat 41 yang berbunyi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya. Yang artinya kurang lebih, bagaimana jika kami mendatangkan setiap umat seorang saksi dan kami datangkan engkau wahai Muhammad kepada orang-orang ini, kami datangkan engkau, ya, kepada orang-orang ini, ya, kepada umat Islam sebagai saksi untuk mereka. Ketika membaca ayat ini, Rasulullah SAW mengatakan hasbuk al-an. Napa hasbuk? Cukup, jangan diteruskan. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah selesai membaca Al-Qur'an dan diberi tahu supaya berhenti membaca Al-Qur'an, beliau itu melihat wajah Nabi dan ternyata Rasulullah SAW tengah nangis. Ya. Sudah cukup ternyata Abdullah bin Mas'ud melihat wajahnya dan beliau melihat Rasulullah SAW matanya mengalir air mata. Ya. Baik, kalau kita mengalir air mata karena apa? Ngantuk, ya. Terus imamnya kesuwen beli maca. Wis kesuwen salah maning ya, insyaallah. Ya, kita lanjut. Rasulullah SAW bahkan pernah mengatakan, ya, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, ya, seperti yang diturunkan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Maka bacalah dengan bacaannya Abdullah bin Umar. Ya, di sini berarti kita ada pelajaran penting ya Bapak Ibu. Jadi baca Al-Quran itu memiliki sifat diriwayatkan. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, beliau itu pun merekomendasikan seorang sahabat, kalau pengen bacaanmu seperti yang diturunkan kepadaku, coba lihat bacaannya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah naik, ya. Beliau pernah naik ke pohon arok. Pohon arok ini pohon apa itu? Siwak, ya. Pohon siwak besar, ya. Untuk mengambil siwak, untuk mengambil dahannya
ya, rantingnya dijadikan siwak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang naik Bapak Ibu, ternyata jubahnya itu tertiup angin sehingga apa? Nah, kelihatan kakinya. Kok ketika para sahabat melihat ternyata kakinya tumitnya itu apa? Kecil. Nah, kan keten lucu nggih. Wong gagah tapi apa? Tumitnya cilik. Maka para sahabat yang lain yang melihat beliau itu tertawa. Ya. Karena apa? Karena kecilnya tumitnya. Ya. Maka ketika mereka sedang tertawa seakan-akan menghina Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, innahuma fil mizan athqalu min jabali Uhudin. Demi Allah, dua tumit ini yang kalian lihat itu apa? Kecil. Demi Allah, ini lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Masya Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar ini sahabat yang memiliki banyak keutamaan, ya. Keutamaan baca Qur'annya, keutamaan di sisi Allahnya, keutamaan karena beliau ini salah satu seorang as-sabiqun al-awwalun, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu, disebutkan di hadis ini bahwa janin ini tercipta di dalam perut ibundanya berapa periode? 3, ya. Ada 3 periode. Jadi mboten langsung tekdung. Ngageti, ya. Jadi langsung gede kan kaget, ya. Yang pertama 40 hari pertama. Jadi napa? Nutfah, ya. 40 hari kedua jadi segumpal darah, ya. Qit'atun min damin, ya. Qit'ah itu segumpal, ya. Segumpal darah. Berarti sudah berapa? 80 hari. Kemudian 40 hari setelahnya menjadi apa? Mudghah, ya, segumpal daging, ya. Nanti ada hadis yang lainnya memperinci. Ini kan segumpal daging kan bentuknya bagaimana belum tahu nih. Ya, setelah 120 hari diutuslah sinten? Malaikat, ya, diutuslah seorang malaikat, ya. Dan proses penciptaan ini Bapak Ibu, proses penciptaan manusia di perut ibundanya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi." Wahai sekalian manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari nutfah, air mani. Tsumma min 'alaqatin. Kemudian dari segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian segumpal daging, mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqah, entah akhirnya segumpal daging itu jadi janin atau tidak jadi, alias napa? Keguguran. Liyubayyina lakum, ya. Liyubayyina lakum, supaya Allah itu menjelaskan kemampuan dan kekuasaan dirinya kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Dan kami menetapkan di rahim-rahim para wanita itu yang kami kehendaki. Maksudnya bisa jadi Allah itu menjaga janin supaya tetap di perut ibundanya, bisa jadi apa? Keguguran, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, poin yang ketiga, bahwa ya, di poin yang ketiga di hadis ini disebutkan secara letterlock, ya, secara zahirnya
bahwa malaikat itu datang ke perut ibundanya setelah berapa hari? 120 hari ya. Tapi ada hadis lainnya yang kayaknya nggak sesuai, dan hadis ini hadis yang sahih ya. Diceritakan dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfah thintani wa arba'una lailah." Jika sudah berlalu 42 hari atau 42 malam, tadi kan 40 ya, ini 42 malam sebagai sperma, Allah Subhanahu wa taala ba'athahu Allahu ilaiha malakan. Allah mengutus kepadanya seorang malaikat ya, 42 hari. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud berapa hari? 120. Ini 42 hari ya. Di 42 hari ini fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'azmaha. Malaikat yang diutus di hari ke-42, Allah perintahkan untuk membentuk janin itu ya, membuat penglihatannya, membuat pendengarannya, membentuk kulitnya, dagingnya ya. Kemudian malaikat itu bertanya, "Ya Rabb, adzakarun am untha?" Wahai Rabb, ya Allah, janin ini perempuan atau laki-laki ya. Maka Allah Ta'ala pun menghendaki yang dia kehendaki. Kemudian malaikat pun mencatatnya sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian malaikat itu setelah menentukan apakah laki-laki atau perempuan, malaikat itu berkata lagi, "Ya Rabb, ajaluhu." Wahai Rabb, bagaimana ajalnya? Maka Allah Ta'ala pun menghendaki apa yang dia kehendaki, dan tertulislah malaikat apa yang Allah kehendaki. Kemudian setelahnya, "Ya Rabb, rizquhu." Wahai Allah, rizkinya bagaimana? Ditentukanlah takdir rizkinya. Thumma yakhrujul malaku bisahifah min fi yadihi falyazidu ala ma umira wa la yanqus. Lalu malaikat itu mengeluarkan sahifah, lembaran takdir yang ada di tangannya, dan malaikat itu tidak mengurangi apa yang tercatat di dalamnya dan tidak pula menambahkan ya. Ada bedanya enggak Bapak Ibu? Ada bedanya buatan? Woi, ini khusyuk sekali. Ada bedanya ya. Kalau hadis Ibnu Mas'ud itu belum rinci ya, belum terinci. Kalau hadisnya Hudzaifah ini sudah rinci ya. Baik, perbedaannya sebetulnya Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai perbedaan dua hadis ini disebutkan oleh para ulama ya. Lalu mereka pun menyimpulkan beberapa perbedaan. Yang pertama, Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud itu tidak disebutkan penciptaan secara rincinya ya. Apakah ya perempuan atau lelaki ya. Tapi di dalam hadis Hudzaifah ada perincian. Yang kedua ya, yang kedua disebutkan di dalam hadis Hudzaifah yang baru tadi kita bacakan, itu ada istidzan, meminta izin. Kalau hadis Ibnu Mas'ud itu tidak ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah ya, yang ketiga ini bukan perbedaan ya, tapi penggabungan. Bisa dikatakan ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bisa jadi malaikat datang ke janin itu bukan hanya satu kali, bisa jadi berapa? Dua kali ya. Kali pertama pada usia atau masa 42 hari. Kali yang kedua pada masa berapa? 120 hari ya. Atau bisa jadi juga
janin itu bisa didatangi pada usia 42 hari dan bisa jadi didatanginya pada usia 120 hari. Baik, itu penjelasan para ulama terkait dengan dua hadis yang sepertinya bertentangan ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, faidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Bandar Al-Amdali rahimahullah hayatan wa mayitan, ada hikmah. Ada apa? Hikmah diciptakannya bayi itu dengan bertahap. Allah Maha mampu mboten kalau seandainya Allah menciptakan bayi dalam satu masa. Mampu mboten? Mampu. Misalkan begini, ada nggak bagian tubuh kita yang tiba-tiba membesar dalam satu waktu? Ada nggak? Ada. Contoh, naik motor, naudzubillahi min dzalik, jatuh, kepalanya kena batu. Kan langsung gitu. Apa bertahap dulu 40 hari kecil itu kan. Nah, kalau bayi itu kan ada tahapannya. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Nah, di situ Bapak Ibu ada rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya karena Allah Ta'ala ingin membuat para ibunda itu merasa nyaman. Tidak bisa kita bayangkan kalau diciptakannya itu langsung. Esok-esoknya proses, wengine proses, esok-esoknya langsung kayak setengah bulan. Jedul langsung. Repot kan? Nah, di situ Bapak Ibu, di sini ada kasih sayangnya Allah kepada para ibu. Ya, sehingga proses penciptaannya itu bertahap. Ya, tidak langsung. Baik, kemudian faedah yang kelima, kalau kita selama ini mendengar malaikat itu kan tugasnya tugasnya apa mawon? Masih hafal 10 malaikat. Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, Israfil menurunkan rezeki. Terus Mikail meniup, Israfil sangkakala ya. Mikail rezeki ya. Kemudian Munkar, Nakir dan seterusnya. Tapi di 10 nama malaikat yang kita hafal itu tidak disebutkan tugas malaikat ngurusi janin, nggak ada kan? Namanya apa sih Pak? Ya, jadi maksud kami adalah begini Bapak Ibu. Masih banyak malaikat selain 10 malaikat yang kita hafal yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah adalah malaikat yang mengurusi catatan takdir manusia di dalam perut ibundanya, ya. Perut ibundanya. Di antaranya adalah para malaikat yang bertugas untuk mengurusi janin di dalam perut ibundanya. Berdasarkan redaksi hadis, tsumma yursalu ilaihil malak. Baik. Kemudian faedah yang keenam, ya, terkait dengan hukum menggugurkan. Hukum apa? Menggugurkan janin. Hukumnya apa Bapak Ibu? Haram secara mutlak atau ada batasannya? Ada batasannya ya. Tapi gini Bapak Ibu, kalau bayi atau janin sudah masuk pada periode ditiupkan malaikat, ya, ditiupkan malaikat, maka hukumnya itu seperti hukumnya manusia. Berarti usia berapa? Setelah 120 hari. Kok umur 120 hari janin keguguran? Sudah bentuk nopo dereng? Sudah. 4 bulanan nggih. 4 bulanan sudah membentuk. Kalau janin yang keguguran, ya maka seperti jenazah yang sudah lahir. Haknya apa? Dikafani, kemudian dimakamkan seperti makamnya orang biasa, ya, orang-orang yang sudah lahir. Ya.
Dan hukum membunuh bayi seperti itu ya, setelah 120 hari alias menggugurkan ya, ini hukumannya berat, seakan-akan apa? Membunuh orang yang sudah hidup dan lahir ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kalau misalkan janinnya belum sampai 120 hari, bagaimana? Hukumannya sama haram menggugurkan bayi atau bagaimana? Para ulama ya, itu mengatakan tetap hukumnya haram ya, tetap hukumnya haram ya. Tapi ada catatan tersendiri kalau misalkan terkait dengan kesehatan ibu ya. Kalau nggak digugurkan kok malah mengancamnya nyawa ibundanya, maka di situ ada rukhsah, ada keringanan untuk menggugurkan bayi sebelum umur 120 hari. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini sampai jam berapa Afan tadi? 5? 22 menit lagi nih. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung ke faedah yang akhirnya. Faedah selanjutnya adalah mengenai catatan takdir. Jadi takdir itu bukan hanya takdir yang ada di perut ibunya. Kalau takdir yang dituliskan di perut ibundanya ini merupakan bisa dikatakan kitabah, pencatatan takdir, kitabah umriyah. Catatan takdir umriyah, berarti seumur hidup. Ada juga takdir yang hauliyah, catatan takdir tahunan. Kapan? Betul, Lailatul Qadar. Kalau umriyah seumur hidup itu manakala di dalam perut ibundanya. Kalau takdir tahunan ketika Lailatul Qadar, ada takdir yang azali, yaitu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Baik. Selanjutnya setelah kita memahami takdir, hendaknya kita bisa legowo. Napa? Legowo, menerima kenyataan dan takdir yang Allah catat. Berat betul. Napa uripe enak terus ngasih siki. Kan ada masanya di mana kita mendapatkan ujian begitu. Mendapatkan takdir yang buruk ya. Dan salah satu faedah kita memahami takdir adalah supaya kita kuat dalam kesabaran kita. Ya. Seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis, di perut ibunda kita sudah mendapatkan catatan ajal kita sampai kapan, rezeki kita seberapa banyak, hidup kita syaqi atau sa'id. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya menerima itu semua dengan kerelaan hati. Meskipun enak nama berat. Enak kalau takdirnya enak ya. Mesti ada takdir yang enak, kita bersyukur. Dan kita pun harus legowo manakala takdirnya buruk ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ke-10 ya, poin yang ke-10, salah satu takdir yang Allah tentukan adalah ajal. Apa? Ajal. Tapi ketika ditulis ajal di dalam perut ibunda kita itu hanya sebatas tahu ajal telah ditulis, sebatas tahu bahwa ajal telah ditulis. Pengetahuan kita tentang ajal juga terbatas. Terbatas dari apa? Terbatas yang pertama, kapan matinya.
Apa? Kapan matinya? Apakah pagi, siang, sore, malam? Yang kedua, di jam berapa dan saat bagaimana kita menemukan ajal, dan di mana bumi mana yang kita akan meninggal di atasnya. Ya. Kita tidak tahu apa Bapak Ibu? Tidak tahu waktu ajalnya kapan, dan juga tidak tahu tempat mana yang akan kita tempat mana yang ajal akan menemui kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Ya, jiwa itu tidak tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan dia tidak akan tahu di bumi mana dia akan meninggal. Lah terus mungkin ada pertanyaan, lah terus wong bunuh diri priwe? Ngerti kan nggih? Sudah terencana kan? Tapi itu juga masih rahasia. Masih rahasia bagaimana bentuk postur tubuhnya, posisi badannya, bagaimana hasilnya. Karena orang yang bunuh diri itu kan kadang berhasil, kadang tidak. Ya, itu masih masuk dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Fa-idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika sudah datang ajalnya, seseorang itu tidak akan bisa mengundurkan ajal. Tidak bisa mengundurkan ajalnya dan tidak bisa mendatangkan ajal lebih cepat. Ya. Artinya ajal itu akan datang kepada kita dengan kuasa dan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan Bapak Ibu, pernah nggak dengar kalau ada amal yang bisa menambah rizki? Leres betul? Contohnya apa? Betul, silaturahim. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi." Barang siapa yang ingin rizkinya itu diluaskan dan umurnya itu dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia sambung silaturahimnya. Loh, jarene ajal kowe orang bisa diakhirkan, orang bisa dimajukan. Lah ini ada sabda Nabi sahih lagi yang berisi tentang sebab umurnya dipanjangkan. Lalu bagaimana jawabannya? Maka kita menjawab Bapak Ibu, dijelaskan oleh Syekh di sini, fa innallaha yaktubu lil 'abdi abjalan fi suhufil malaikah. Fa idza wasala rahimahu zada fi dzalikal maktub wa in 'amila ma yujibu naqasa min dzalikal maktub. Allah itu memerintahkan malaikat mencatat takdir di perut ibundanya. Yang mencatat ini siapa? Malaikat. Dan catatan malaikat ini bisa dirubah oleh Allah dengan amalan-amalannya. Dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi beda kalau takdirnya itu tercatat di Ummul Kitab, di Lauh Mahfuz. Di sana nggak tahu malaikat isinya apa. Yang malaikat tahu hanya catatan takdir di dalam perut ibundanya. Dan yang di tangan malaikat ini adalah takdir yang bisa dirubah. Makanya kalau di dalam hadis tadi disebutkan seorang manusia itu syaqi atau sa'id, bahagia atau sengsara hidupnya, bisa dirubah enggak? Bisa, insya Allah. Ya, terlebih lagi kalau berkaitan dengan hadis seperti tadi, kalau ingin rizkinya diluaskan, yang sa'alahu yabsutallahu fi rizqihi, atau umurnya dipanjangkan, maka sambunglah napa? Silaturahim. Ya. Jadi masih ada peluang usaha. Baik.
Dan hal ini Bapak Ibu, ya, adanya catatan takdir yang dirubah-rubah juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya, Allah berkehendak, ya, Allah memiliki kehendak merubah atau menghapus takdir yang Dia kehendaki dan juga menetapkan takdir yang dikehendaki. Maksudnya adalah takdir di tangannya para malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan Allah itu memiliki ummul kitab. Baik. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, kan tadi kita dengar nih bahwa manusia itu bisa jadi bahagia, bisa jadi sengsara. Bahkan lebih ngeri lagi, kan tadi kita sebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu terlihat jadi ahli surga, sebentar lagi masuk surga. Terus tiba-tiba datang takdir Allah, dia jadi orang yang mengamalkan amalannya ahli neraka, lalu masuk ke dalam neraka. Ada yang tadinya beramal dengan amalnya ahli neraka, yang didahului oleh Alkitab, lalu ternyata dia beramal dengan amalnya penghuni surga, dan dia akhirnya masuk ke dalam surga. Gawe malas mboten niki kira-kira. Kan kayaknya kan kalau nggak dipahami dengan benar, kayak hadisnya malesi temen beramal apa orang ya akhirnya endingnya seperti itu, kan begitu ya. Nah di sini permasalahan seperti ini pernah disampaikan oleh para sahabat, ya, pernah disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ini jawabannya Bapak Ibu. Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia ciptakan. Amma ahlu sa'adah, adapun orang yang bahagia, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, maka dia dimudahkan untuk beramal dengan amalnya ahli surga. Amma ahlu syaqawah, adapun orang-orang yang ahlu syaqawah, ya, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Nah saya tanya Bapak Ibu, 1 minggu ini Bapak Ibu merasa mudah bermaksiat dibandingkan menjaga sholat gitu? Mudah bermaksiat apa mudah taat? Kurang rinci ya. Kalau adzan berkumandang, Bapak Ibu lebih memilih segera sholat atau memundurkan sholat? Ya kita Jumatan udahlah dirinci lagi, hari Jumatan. Ya tadi subuhan. Tadi pagi subuh adzan berkumandang, Bapak Ibu segera wudhu ke masjid atau nanti sholatnya jam 5? Segera. Berarti Bapak Ibu mengerjakan sholat subuhnya itu males-malesan, berat di hati, atau memaksa diri untuk melakukan sholat subuh? Memaksa. Mudah napa sulit? Sulitnya itu sulit karena hawa nafsu atau sulitnya orang-orang yang biasa mabok-mabokan? Dibandingkan mereka mudah kita atau sulit mereka? Sulit mereka, mudah kita. Artinya Bapak Ibu bisa jadi ditakdirkan jadi penghuni surga. Allahumma amin. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kalau kita merasa mudah, ya, kalau kita merasa mudah untuk beramal, itu bisa jadi tanda kalau kita bisa masuk ke dalam surga. Ya, berbeda dengan orang-orang yang orang sholat yang tenang baik, ya, Arab maca Quran yang biasa baik, dalam pengajian yang ketone kok orang enak temen, lah ngalamat. Itu tanda orang-orang yang bisa jadi ahli neraka. Nauzubillahi min
dzalik. Masya Allah. Ya, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita merasa diberi kemudahan oleh Allah, mudah menegakkan sholat, senang baca Quran, ini karena pengajian orang kabur gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita terus istiqomah ya, istiqomah di atas ketaatan. Dan terakhir penting banget ini Bapak Ibu dan sangat cocok bagi kita semuanya. Jangan sampai kita merasa aman dari su'ul khatimah. Pengen husnul khatimah apa su'ul khatimah? Ya husnul, naudzubillah su'ul khatimah. Di sini Bapak Ibu di dalam syarah Arba'in Nawawi ini disebutkan beberapa kisah tentang orang yang matinya su'ul khatimah karena dosa. Yang pertama kisahnya yang diceritakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad. Aku pernah menemui seorang laki-laki ketika sedang sekarat. Sunnahnya kan apa? Kalau ada orang sekarat, sunnahnya ditalkin. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu ya. Seru seperti itu. Dan dia yang ditalkin oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad ini berkata di akhir katanya, di akhir nafas hidupnya, dia ingkar orang gelem ngomong la ilaha illallah. Ogah. Ngerinya bagaimana Pak Ibu? Ya. Dan orang itu wafat dalam keadaan ingkar terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian Abdul Aziz bin Abi Rawad bertanya, loh kok bisa orang seperti ini wafatnya mengenaskan seperti ini, su'ul khatimah, ingkar kepada la ilaha illallah. Ternyata Bapak Ibu, orang tadi itu mudmin khamrin. Mudmin itu menimbun khamr, didol, atau untuk dikonsumsi sendiri ya, Jadi orang tadi itu yang ditalkin oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad ini orang yang mengumpulkan minuman keras, dan karena dosanya ini dia jadi orang yang sulit mengucapkan la ilaha illallah. Dan beliau Abdul Aziz mengatakan, ittaqudz dzunub, hati-hati dengan dosa, fa innaha hiyallati aqa'athu, karena dosa ini yang membuat seseorang itu sulit mendapatkan husnul khatimah ya. Para sahabat radhiyallahu anhu ketika sebagian sahabat ketika meninggal dunia mereka itu menangis. Kenapa? Nangis kenapa? Nangis loh engkau hartanya hilang atau gimana? Enggak ya. Para sebagian sahabat mereka itu menangis ketika ajal menjemput. Bentar. Agak pusing saya. Para sahabat itu sebagiannya menangis manakala akan meninggal dunia. Mereka ditanya tentang hal tersebut ya. Kenapa kamu menangis gitu? Ternyata dan mereka menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qabida khalqahu qabdataini. Allah Subhanahu wa taala itu mencabut dengan dua bentuk cabutan. Cabutan apa? Cabutan nyawa. Haula'i fil jannah. Ini yang masuk ke dalam surga, golongan ini masuk ke dalam surga dan golongan ini masuk ke dalam neraka. Sahabat yang menangis tadi mengatakan, wala adri min ayyil qabdataini kuntu, dan aku enggak tahu nanti nyawaku ini lepas aku dibawa kemana, apakah dimasukkan ke dalam golongan penghuni surga atau ke dalam golongan penghuni neraka. Masya Allah.
Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya Bapak Ibu. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan masih banyak lagi kisah-kisah orang soleh yang mereka itu khawatir dengan su'ul khatimah. Mudah-mudahan semuanya dari kita istiqomah sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Dan sekali lagi, hati-hati dengan dosa. Karena dosa yang kita lakukan bisa jadi penghalang kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Banyak orang yang terlihat itu solih, ternyata dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab apa? Sebab ada dosa yang dia lakukan secara tersembunyi. Ya, kalau sudah biasa seperti itu dan tidak ada taubat, hati-hati bisa jadi su'ul khatimah. Kan ngisin-ngisinaken juga nggih, apa dina maring masjid pas meninggal ora gelem la ilaha illallah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, itu saja Bapak Ibu. Ini sudah habis lagi. Cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan kita